Baiklah, saya Maria Mahulfa, nomor urut 25 dari kelas Indralaya, izin mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, untuk jawaban nomor 1 yaitu domain yang saya peroleh atau yang saya dapatkan yaitu tentang pribadi atau sosial. Baiklah, saya izin mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, 3 intervensi konselor yang diberikan untuk memfasilitasi peserta didik, yaitu yang pertama, konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah proses bimbingan yang diberikan konselor kepada peserta didik atau konseli. Konseling individual ini diberikan karena kebanyakan peserta didik enggan dalam menceritakan masalah yang mereka alami di diskusi kelas ataupun di kelompok kecil. Nah, yang kedua yaitu konseling kelompok kecil. Konseling kelompok kecil ini adalah proses bimbingan yang memecahkan masalah tersebut adalah kelompok tersebut. Jadi peserta didik di dalam kelompok tersebut saling mengeksplor ide-ide perasaan mereka sehingga dapat memecahkan masalah peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Jadi konseling kelompok kecil ini yaitu yang memecahkan masalah tersebut adalah kelompok tersebut. Dan konselor hanya sebagai fasilitatornya saja. Yang ketiga yaitu proyek fasilitator teman sebaya. Jadi maksudnya yaitu suatu proses bimbingan di mana peserta didik itu saling membantu dalam memecahkan masalahnya. Jadi di sini proses pemecahan masalahnya itu memanfaatkan siswa lain yang lebih dewasa, yang memiliki jiwa asuh yang baik, sehingga dapat memecahkan masalah atau permasalahan yang dialami oleh temannya. Nah, proyek fasilitator teman sebaya ini dilakukan karena anak lebih mengerti atau paham dari bahasa temannya, bahasa anak seperti itu. Baiklah, saya izin mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi empat strategi pemecahan masalah peserta didik dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi di sini konselor perlu bertanya kepada peserta didik mengenai masalah atau perasaan yang mereka alami. Yang kedua yaitu apa yang sudah mereka lakukan atau solusi apa yang pernah mereka berikan terhadap masalah tersebut. Jadi konselor itu bertanya solusi apa yang pernah mereka berikan setelah terjadinya masalah tersebut. Yang ketiga yaitu konselor melakukan diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nah, jadi jadi konselor itu bertanya, apalagi yang bisa kamu lakukan seperti itu. Untuk langkah yang keempat yaitu dari pemikiran-pemikiran ungkapan-ungkapan peserta didik tersebut, maka konselor memberikan langkah selanjutnya yaitu memberikan tindakan atau solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, saya izin mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi rasional layanan dasar yang diberikan kepada peserta didik sangatlah baik atau penting, karena dengan diberikannya layanan dasar ini maka akan memberikan pada aspek akademiknya, terus karirnya dan juga pribadi atau sosial, sehingga peserta didik akan dapat berkembang secara optimal baik dari akademik, pribadi atau sosial dan karir. Di sini dengan ada layanan dasar ini maka konselor akan lebih dekat dan lebih tahu apa masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik tersebut. Baiklah, saya izin mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi untuk tujuannya yaitu mendemonstrasikan perilaku kooperatif atau kerjasama dalam kelompok. Jadi dengan langkah yang pertama saya memberikan sebuah materi yang berupa video kerjasama, misalkan kerjasama dalam membersihkan ruangan. Nah, langkah yang kedua saya bertanya kepada peserta didik hal apa saja yang
mereka ingat setelah mengamati video tersebut. Untuk langkah yang ketiga, saya juga bertanya bagaimana perasaan anak-anak setelah menonton atau mengamati video tersebut, apakah senang, sedih, ataupun bingung atau kecewa. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu saya bertanya kepada peserta didik apakah ada pengalaman yang sama dengan video yang telah ditonton tadi. Untuk yang langkah yang kelima, saya bertanya lagi perilaku apa yang perlu ditunjukkan atau dikembangkan setelah menonton atau mengamati video tersebut.